Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, teman-teman mahasiswa UNU Yogyakarta yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam di bagian pertama ya. Di bagian pertama ini kita akan membahas dasar-dasar ekonomi Islam pada transaksi-transaksi yang sederhana yang sudah ada sejak zaman Rasulullah dan terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Adapun nanti pada bagian kedua kita akan membahas tentang transaksi-transaksi di perbankan, di dunia perbankan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang muamalah gitu. Tentang akad pokok dalam muamalah ya. Ya, di sini ada jual beli, ada utang piutang, dan ada sewa menyewa. Merupakan tiga akad, ya, tiga transaksi yang sering kita lakukan, yaitu jual beli, ya, kita tiap hari hampir jual beli. Kemudian utang piutang, kita terkadang utang piutang dan juga kita sering menyewa. Jual beli, paham lah ya, kita jual, mereka pedagang, kita beli, mereka pedagang menjual. Utang piutang kita ngutang ke teman, ke tetangga dan sebagainya. Kemudian sewa menyewa. Sewa menyewa ini kita sering menyewa misalkan rental motor atau yang ngekos itu adalah sewa kos-kosan dan seterusnya. Baik, kita akan bahas satu persatu hukum-hukum jual beli, utang piutang maupun sewa menyewa. Yang pertama adalah ketentuan jual beli. Yang pertama syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah para pihak harus balik berakal sehat atas kemauan sendiri. Artinya seorang yang melakukan transaksi jual beli harus seorang yang sudah balik. Sudah balik itu kalau perempuan sudah haid dan kalau laki-laki sudah mimpi basah. Ini adalah ketentuan untuk jual beli pada barang-barang yang berharga. Artinya barang-barang yang bukan barang remeh ya. Tapi kalau barang yang remeh maka anak kecil diperbolehkan. Kan beli cilok, beli jajanan ya. Itu adalah barang-barang yang remeh. Nah, tingkat remeh dan tidaknya kan tentunya disesuaikan dengan waktu dan tempatnya lah seperti itu. Ya, misalkan ketika pengalaman di lingkungan saya ketika bakul-bakul atau pedagang-pedagang di acara pengajian atau apa begitu. Ada anak kecil membeli mainan yang harganya 100.000 misalkan. Itu mereka akan pedagangnya akan mencari orang tuanya. Mencari orang tuanya karena 100.000 itu bukan barang yang remeh ya. Artinya ketika anak kecil ini beli barang harga 100.000 kemudian orang tuanya komplain, orang tuanya nggak rela begitu, maka dia berhak untuk mengembalikan ya, untuk mengembalikan barang yang dibeli oleh anak kecil ini dan menggagalkan transaksinya. Itu berbeda dengan ya receh-receh lah misalkan ya paling banter mungkin 20.000 gitu kan. Beli apa? Beli bakso gitu. Anak kecil beli bakso ya sah-sah saja ketika orang tuanya orang tuanya mau komplain ya nggak bisa, tapi kan cuma 20.000. Tapi kalau 50.000 atau 100.000 itu sudah besar. Ini pun tentunya menyesuaikan ya. Di kampung dengan di kota kan berbeda-beda. Lagi-lagi ini tergantung uruf atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kemudian berakal sehat, artinya dia tidak gila, tidak ODGJ ya, OGDJ, orang gangguan dalam jiwa, orang dalam gangguan jiwa dan seterusnya. Maka orang-orang gila dan seterusnya itu tidak sah dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudian atas kemauan sendiri artinya adalah dia tidak dipaksa. Kalau maka al-bai'u antarodin ya, sebuah kaidah umum mengatakan bahwa jual beli itu didasarkan atas saling ridho, saling mau begitu, sehingga ketika ada paksaan dalam jual beli itu dianggap tidak sah. Kemudian uang dan barangnya harus halal, suci dan bermanfaat ya. Uangnya artinya adalah uang-uang yang suci. Suci dalam artian dia adalah uang yang halal begitu, uang yang halal.
Tapi kalau nggak tahu gimana ya? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau tahu ya nggak boleh. Ya kan Anda mengetahui ada orang mencuri uang, uangnya itu adalah hasil curian. Anda bertransaksi dengan uang tersebut, ya maka tidak diperbolehkan. Kalau Anda benar-benar tahu lah itu adalah uang curian. Tapi kalau ada orang yang pernah mencuri kemudian beli kepada Anda, tapi Anda tidak tahu itu uangnya curian atau uangnya sendiri yang halal, ya kan tidak tahu, ya udah aman-aman saja. Kalau nggak tahu maka aman begitu, nggak apa-apa. Barangnya juga harus halal ya, maka kita tidak sah memperjualbelikan barang-barang yang haram. Misalkan kalau dalam Islam itu kan babi haram gitu ya, maka tidak diperbolehkan jual beli babi dalam Islam. Kemudian suci, suci itu bukan barang yang najis ya. Suci itu bukan barang yang najis, artinya barang-barang yang najis tidak tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Misalkan apa? Ya apa itu namanya? Misalkan barang yang najis ya, bukan barang yang terkena najis. Kalau barang terkena najis ya nggak apa-apa. Kan ada barang yang najis, ada barang yang terkena najis. Kalau barang yang najis itu ya memang zatnya itu memang najis ya, misalkan alkohol itu kan najis gitu kan. Maka tidak diperbolehkan. Atau kalau dalam mazhab Syafi'i jual beli kotoran gitu, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau mazhab lain lebih meringankan, yang penting bermanfaat nggak apa-apa untuk pupuk kandang dan seterusnya. Lalu ada ijab kabul atau serah terima ya, serah terima. Jadi ada ijab kabulnya, ada serah terimanya. Meskipun tidak seperti ijab kabul dalam pernikahan, cukup sederhana ya, seperti kita beli di toko ya tinggal, oh ini Pak, oh harganya segini, oh ini berapa Pak, oh ini segini, oh ya dibayar gitu kan nggak apa-apa. Baik, kemudian dalam jual beli ada yang disebut dengan khiyar ya. Khiyar itu adalah kesempatan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Ada 3 macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, dan yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar majelis itu adalah khiyar yang terjadi ketika penjual dan pembeli masih dalam satu majelis, ya kan? Penjual dan pembeli masih dalam satu majelis, dalam satu tempat transaksi jual beli, maka dia diperbolehkan untuk membatalkan, untuk tidak jadi. Ya, ini masalah hukum boleh dan tidak boleh. Adapun etika, kemudian budaya dan sebagainya itu ya beda lagi. Tinjauannya beda lagi. Tapi kalau memang masalahnya adalah masalah boleh dan tidak boleh, ya boleh aja. Kita misalkan mau beli sesuatu ya, kemudian udah dibayar, bahkan udah dibayar, kalau belum dibayar kan beda cerita. Bahkan udah dibayar pun kalau masih di situ itu kita boleh membatalkan. Misalnya kita beli apa misalkan baju misalkan masih di situ, masih di situ. Kemudian kita sampaikan kepada pembeli penjualnya, aduh nggak jadi nih, maaf gitu kan, karena ternyata uang saya nggak cukup buat ongkos pulang gitu kan, ya itu boleh, nggak apa-apa, secara hukum Islam begitu, hukum khiyar ini secara hukum ya. Nah, tapi khiyar tidak bersifat wajib gitu. Khiyar itu boleh dilakukan, tapi penjual boleh mensyaratkan misalkan barang yang dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Itu kalau sudah terjadi transaksi ya berarti dia harus memenuhi syarat itu. Tapi kalau nggak ada syaratnya apa-apa ya boleh-boleh saja kembalikan. Baik, selanjutnya yang kedua adalah khiyar syarat, yaitu khiyar yang ada sebab ada persyaratan yang dilakukan oleh dua belah pihak. Misalkan ada seorang mau beli begitu, ada mau beli, kemudian dia bilang, ini saya beli baju buat anak saya ya, kalau nanti ukurannya kurang pas, saya boleh kembalikan ya, atau boleh tukar ya. Itu kan persyaratan. Nah ini boleh. Lalu ada khiyar aib itu khiyar yang terjadi kan ada cacat ya, cacat yang tidak dia ketahui ketika transaksi jual beli. Gitu. Beli baju ternyata udah sobek, karena bajunya beli sepatu, misalkan beli sepatu kadang-kadang kan yang di depan gitu kan, yang dicoba itu beda sama yang diserahkan, karena yang di depan hanya untuk contoh, kemudian yang diserahkan di belakang itu berupa sepatu yang masih dalam box gitu kan. Ternyata sepatunya cacat begitu, sobek misalkan, itu boleh dikembalikan karena itu adalah termasuk daripada khiyar aib.
Baik. Selanjutnya adalah tentang riba ya. Riba ini ada dalam jual beli dan hutang piutang ya. Tapi kita bahas sekalian aja di sini karena nanti nyambung gitu ya. Riba itu ada dua macam ya, yaitu riba yang terjadi dalam jual beli dan riba yang terjadi dalam hutang piutang. Kita langsung dibagi 5 ya. Riba 1 dan 2 terjadi dalam hutang piutang dan riba yang 3, 4, 5 terjadi dalam apa itu namanya jual beli. Yang pertama riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini terdapat dalam hutang piutang ya, yaitu riba misalkan ada seorang melakukan hutang piutang, ya, melakukan hutang piutang, si A hutang kepada B sebanyak 100 juta, tidak ada perjanjian, penambahan apa namanya nominal ketika bayar hutang. Misalkan berapa bulan, saya hutang 1 juta selama 1 bulan. Ternyata si B ini tidak mampu membayar daripada hutangnya. Maka si A bilang ya, karena kamu tidak mampu bayar, maka kamu harus membayarnya 1 juta lebih. Nah, itu namanya hutang riba jahiliyah. Yang kedua dalam hutang piutang dari riba qardi. Riba qardi ini adalah perjanjian hutang piutang yang di dalamnya sudah menentukan besaran tambahan. Jadi kalau riba jahiliyah kan tadi tidak ditentukan. Jadi nggak ada perjanjian tambahan hutang, nggak ada. Cuman karena dia tidak mampu bayar pada jatuh temponya, dia apa namanya disuruh untuk menambahkan daripada hutangnya. Nah, kalau riba qardi ini memang dari awal sudah ada perjanjian. Kamu mau hutang sama saya, tapi nanti tambahnya sekian. Kalau kamu bayar ditambah sekian, itu namanya riba qardi. Lalu ada riba yadi terjadi pada jual beli ya. Riba yadi ini apa namanya? Yad itu berarti tangan ya, tapi dalam istilah riba itu riba yadi adalah riba yang terjadi di mana pembeli ini tidak membayar secara kontan begitu. Ya, tidak membayar secara kontan. Kemudian ketika dia pada waktunya tidak mampu untuk membayar begitu, ini kemudian ditambahkan. Jadi riba yadi ini mirip-mirip dengan riba jahiliyah. Bedanya kalau riba yadi ini ada di jual beli, kalau riba jahiliyah ada di hutang piutang. Ya, jadi mirip-mirip sama begitu ya. Yaitu ketika ada seorang yang jual beli, kemudian ditangguhkan ya di jual beli tempo, lalu pada saat jatuh tempo dia harus bayar, dia belum mampu, lalu ditambahkanlah riba di situ. Tambahkanlah nominal tertentu ya, maka itu disebut dengan riba yadi. Lalu dari riba nasiah. Ya, sebelum kita membahas tentang riba nasiah dan riba fadli, maka kita harus paham bahwa jual beli itu bukan hanya aku misalkan saya punya uang mau beli sepatu, itu bukan hanya itu. Jual beli dalam hukum fikih termasuk tukar menukar ya. Tukar menukar termasuk jual beli. Karena jual beli itu kan intinya kan apa namanya tukar menukar satu barang dengan barang yang lain ya. Kalau uang dengan beras ya maksud jual beli karena menukar uang dengan beras. Tukar menukar atau barter lah namanya, itu juga termasuk jual beli. Yang pertama, yang selanjutnya, yang keempat adalah riba nasiah. Riba nasiah ini adalah riba yang terjadi pada barang-barang ribawi. Jadi tidak semua barang berpotensi untuk menjadi riba, itu tidak semua barang ya. Barang ribawi itu ada emas perak, uang maupun makanan, gampangnya begitu. Nah, ini tukar menukar atau jual beli nasiah ini tidak diperbolehkan. Misalkan yang terjadi ketika Lebaran, bukan ya, nasiah itu bukan terjadi Lebaran. Jadi misalkan ada orang transaksi money exchange gitu, penukaran mata uang gitu. Penukaran mata uang ya di sorofah atau di penukaran mata uang gitu. Misalkan $1 dengan 13.000 rupiah misalkan. Penukaran ini terjadi ada penangguhan ya, dolarnya dikasih sekarang tapi rupiahnya dikasih besok. Itu kan penangguhan atau dikasih nanti. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa gitu kan?
karena harga mata uang itu kan berbeda ya, fluktuatif ya. Kalau teman-teman belajar mungkin pelaku bisnis forex misalkan begitu kan, atau investasi secara online begitu, itu kan harga-harga mata uang itu kan per detik bahkan itu sudah berubah, fluktuatif. Nah makanya harus cash gitu kan, ketika jual beli seperti itu harus cash, karena kalau nggak cash terjadi riba nasiah, karena ketika beda waktu maka akan beda. Kemudian yang terakhir adalah riba fadliyah. Ini terjadi dalam jual beli juga, yaitu riba yang terjadi karena adanya penambahan di salah satu barang yang diperjualbelikan atau ditukar menukarkan. Ya, contoh sederhananya misalkan emas, ya. Atau yang sederhana lagi itu adalah menukar uang receh begitu, tukar uang receh. Tukar uang receh 100.000 ditukar 100.000 satu lembar ditukar dengan 10 ribuan. Jadi 10.000, 90.000 kan? Ya, karena ini untung saya. Nah, kalau mau untung dengan cara yang lain ya, nanti kita diskusikan. Tapi yang jelas kalau tukar menukar langsung seperti itu ya nggak sah, karena itu ada tambahan gitu ya. Yang 100.000 jadi 90.000 ada tambahan, ada pengurangan atau tambahan bagi yang punya punya uang 90.000 kan tambahan itu kan. Nah, maka itu disebut dengan riba fadli. Baik, kemudian kita ke hutang piutang ya. Hutang piutang itu rukun-rukunnya ada 3, yaitu pelaku hutang piutang, barang, uang, ijab dan qabul. Ya secara sederhana itu hutang piutang itu selalu sudah kita laksanakan lah begitu. Lakukan setiap hari gitu kan. Dan tadi ada riba dalam hutang piutang sudah jelaskan ya, dari riba jahiliyah dan riba korupsi. Nah, kemudian kita ke sewa menyewa. Sewa menyewa itu ya gampang lah ya, sederhana. Syarat-syaratnya yang pertama pelaku harus balik dan berakal sehat. Ini tentunya untuk yang barang-barang yang berharga ya. Kalau nyewa mainan biasa kecil ya nggak apa-apa. Lalu barangnya menjadi hak sepenuhnya bagi orang yang menyewakan. Artinya barang yang disewakan itu adalah milik daripada orang yang menyewakan. Ya, kita sewa motor, ya motornya itu milik yang menyewakan, bukan miliknya orang lain gitu kan. Kalau miliknya orang lain boleh nggak? Ya boleh, tapi dia harus memang sudah izin gitu, Pak. Harus diberikan izin. Tapi kalau barangnya orang lain kok disewakan tanpa seizin pemilik ya nggak sah. Kemudian harga sewa dan keadaan barangnya sudah dijelaskan. Ini eh, barangnya yang disewakan apa, kemudian sewanya mau dibuat apa, harganya berapa, ketentuannya seperti apa, dijelaskan semuanya. Jelas. Kemudian manfaatnya harus dijelaskan. Artinya misalkan saya mau sewa mobil begitu. Ini buat apa sewa mobilnya ini? Oh ya buat perjalanan keluar kota, buat perjalanan apa kan dijelaskan biasanya kan. Makanya kan beda ya. Sewa mobil itu kalau keluar kota berapa, ke dalam kota berapa kan beda-beda. Harus dijelaskan. Baik, kita ke beberapa akad muamalah ya. Ini ada akad muamalah tapi yang tidak mesti kita lakukan setiap hari ya. Kalau tadi kan jual beli, sewa menyewa, utang piutang kan setiap hari hampir kita melakukannya. Nah, ini ada beberapa akad yang tidak mesti kita lakukan tapi juga cukup populer. Yang pertama syirkah, yaitu akad yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk melakukan usaha ya. Ada 2 orang berkongsi untuk melakukan bisnis, itu namanya syirkah. Lalu ada mudharabah. Mudharabah itu adalah akad yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana modal salah satu dari mereka mengeluarkan modal sementara orang yang lainnya melakukan usaha. Jadi kalau mudharabah itu sederhananya misalkan si A dia punya kemampuan untuk kemampuan otomotif lah ya. Dia punya kemampuan untuk di hal permesinan begitu, tapi dia tidak punya modal. Kemudian si B ini punya modal, tapi tidak punya skill di dunia permesinan. Lalu si B memberikan modal kepada si A untuk buka bengkel, nanti keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Nah, itu namanya mudharabah. Baik, kita ke macam-macam syirkah ya. Macam-macam syirkah itu yang pertama adalah syirkah inan. Itu syirkah dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis. Jadi ada 2 orang melakukan perkongsian ya, persekutuan bisnis tertentu, misalkan 2 orang melakukan
buka rumah makan misalkan. 2 orang buka rumah makan, modalnya patungan gitu, modalnya patungan. Tapi berbeda-beda ya. Kalau syirka inan berbeda-beda tugasnya, berbeda-beda nominalnya. Nah, nanti keuntungannya disesuaikan dengan presentasi. Lalu ada syirka abdan, yaitu syirka dalam pekerjaan ya, borongan ya. Ada 3 orang borong rumah gitu kan. Nah, 3 orang borong rumah nanti dibagi rata uangnya. Itu namanya syirka abdan. Lalu ada syirka wujuh ya. Syirka wujuh adalah syirkah yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kehormatan begitu atau punya kredibilitas, punya nama baik ya, untuk mendapatkan modal. Misalkan ada 2 orang ya, 2 orang ini tokoh semua, ngutang ke bank misalkan. Mereka berdua menggadaikan dalam tanda kutip ya, menggadaikan nama baik mereka karena kadang-kadang bank udah percaya ini orang baik lah, percaya aja, kan ada yang begitu. Artinya tidak semua orang boleh hutang ke bank, tidak semua. Tapi kalau udah orang terpercaya begitu kan, ya tetap ada agunannya, tetap ada. Artinya dia modal kepercayaan lah. Nanti kalau sampai dia tidak memenuhi janjinya, dia itu kan artinya akan seolah-olah menggadaikan nama baiknya. Nah, 2 orang atau lebih yang punya nama baik kemudian sama-sama mendapatkan modal dari pinjaman, gitu kan. Dan mereka dalam tanda kutip menggadaikan nama baiknya, ya maka itu disebut dengan syirka wujuh. Dan yang terakhir adalah syirka mufawwadah. Itu syirka dengan kewenangan yang sama di antara para anggotanya. Ini jenis mirip dengan syirka inan ya, tapi bedanya kalau syirka inan itu modal dan ketentuannya berbeda-beda, modalnya berbeda, kemudian kewenangan dalam usaha yang dilakukan juga berbeda-beda. Tapi kalau syirka mufawwadah ini persis sama, modalnya sama, kemudian tugas-tugasnya sama, pokoknya sama semua lah. Namanya syirka mufawwadah. Jadi mirip-mirip dengan syirka inan. Yang terakhir kita bahas pada kajian ini, pada pertemuan ini adalah mudharabah ya. Mudharabah tadi adalah bagi hasil ya, pemilik modal dan pemilik usaha. Yang pertama syaratnya adalah modal harus berupa uang tunai. Artinya tidak boleh berupa barang yang harus dijual lagi. Misalkan ada orang mau buka bengkel gitu kan, yang satunya bukan uang gitu loh. Kalau uang harus uang, ini saya kasih modal 10 juta kamu buka bengkel, itu yang benar begitu. Tapi kalau ini saya punya emasnya digadaikan, ribet, nggak boleh. Lalu jumlah modal harus jelas, ini berapa juta itu jelas. Keuntungan harus jelas dalam bentuk persentase, ya kan? Kamu sekian persen atau sekian persen. Lalu mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha. Ya udah, kalau udah diserahkan modalnya kepada pelaku usaha, ya sudah, terserah, nggak usah ikut campur. Oke, baik, itu sederhananya dalam praktek-praktek ekonomi Islam yang sering kita lakukan setiap hari. Semoga bermanfaat. Nanti kita diskusikan sama-sama ya, dan dalam bagian selanjutnya insya Allah kita membahas tentang transaksi yang ada di dalam perbankan. Baik, kita diskusikan setelah ini, tapi dalam video ini tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.